Materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan PPPK tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pelamar PPPK Kementerian Agama 2024. Dalam video ini, saya akan menjelaskan langkah penting yang harus kalian persiapkan untuk menghadapi seleksi kompetensi PPPK, termasuk bagaimana memahami materi pokok soal kompetensi teknis sesuai dengan jabatan yang kalian lamar. Yuk, simak sampai habis supaya kalian makin siap dan percaya diri. Untuk mewujudkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, yang profesional, kompeten, dan berorientasi pada pelayanan, setiap PPPK wajib menguasai kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis sesuai standar jabatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, setelah tahap seleksi administrasi selesai, tahapan berikutnya adalah seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini mencakup tes manajerial, sosial kultural, teknis, dan wawancara berbasis komputer, CAT. Agar peserta seleksi PPPK tahun anggaran 2024 lebih siap, penting bagi mereka memahami materi pokok soal seleksi kompetensi teknis. Materi ini membantu peserta mengenali poin-poin penting yang sesuai dengan jabatan yang mereka lamar, sehingga persiapan CPPPK lebih terarah. Materi ini disusun berdasarkan jabatan yang dilamar, baik jabatan fungsional maupun pelaksana. Misalnya, untuk jabatan analis SDM aparatur, materi teknisnya meliputi pengadaan, promosi, hingga pengembangan kompetensi ASN. Sedangkan untuk jabatan lain seperti guru ahli pertama, materi teknisnya melibatkan teori belajar hingga profil pelajar Indonesia. Setiap jabatan punya rincian materi yang berbeda, sehingga penting untuk kalian mengenali materi sesuai jabatan yang dilamar. Pastikan kalian juga memahami soal-soal berbasis CAT yang menguji keterampilan teknis dan wawasan sesuai standar kompetensi jabatannya. Yuk kita ulas bersama, satu contoh soal untuk jabatan analis SDM aparatur. PP nomor 49 tahun 2018 mengatur tentang manajemen PPPK. Salah satu hal yang diatur adalah pelaksanaan mutasi ASN. Apa syarat utama yang harus dipenuhi seorang ASN untuk melaksanakan mutasi? A. Mendapat persetujuan instansi penerima dan pemberi. B. Mendapat persetujuan pejabat eselon IC, menyelesaikan masa kerja sekurang-kurangnya 5 tahun di instansi sebelumnya. D. Mendapatkan rekomendasi dari BKN. Jawaban A. Contoh soal untuk jabatan guru ahli pertama. Salah satu teori yang sering digunakan dalam pembelajaran adalah teori belajar Gagne. Menurut teori ini, taksonomi pembelajaran terdiri atas beberapa jenis. Salah satunya adalah information processing skills. Kegiatan belajar yang sesuai dengan kategori ini adalah A. Membaca dan menghafal teks bacaan. B. Menyusun strategi untuk memecahkan masalah matematika. C. Mengidentifikasi nama-nama objek dalam gambar. D. Mengulangi definisi konsep tertentu. Jawaban B. Contoh soal untuk jabatan penyuluh agama Islam. Dalam berdakwah, seorang penyuluh agama harus menggunakan pendekatan yang persuasif dan tidak memaksa. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Al-Quran pada surat A. Al-Baqarah 256, B. An-Nisa 59, C. Al-Kafirun 6, D. Al-Maidah 3. Jawaban A. Contoh soal untuk jabatan pengelola keuangan. Dalam pengelolaan keuangan negara, dokumen yang menjadi acuan utama dalam menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga, Perkakal, adalah A. Peraturan Menteri Keuangan, B. Dokumen pelaksanaan anggaran, C. Daftar isian pelaksanaan anggaran,
D. Nota keuangan dan APBN. Jawaban D. Contoh soal untuk jabatan Pranata Komputer. Apa fungsi utama dari algoritma dalam pemrograman komputer? A. Meningkatkan keamanan data pada sistem. B. Mengatur urutan instruksi untuk menyelesaikan masalah. C. Membuat antarmuka pengguna yang ramah. D. Menyusun data dalam format yang terorganisir. Jawaban B. Panselnas telah menyediakan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional untuk jabatan fungsional, serta instansi teknis untuk jabatan pelaksana. Materi tersebut nantinya akan disebarluaskan melalui situs resmi instansi terkait agar mudah diakses oleh peserta seleksi. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam persiapan seleksi PPPK Kementerian Agama 2024. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, serta bagikan ke teman-teman lainnya supaya kita sama-sama sukses. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.